And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat? Sudah semangat? Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama dulu. Ayo kelas, pimpin doanya dulu. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi sekarang sebelum memulai pembelajaran kakak mau absen dulu ya. Absen kehadiran Lulu Andini, Tasya Afriana, Iti Amelia Putri, Puspa Andini, Meksiti Munawara, Jihan Suharti, Muhammad Fauzi, Teddy Maulana, Kamarudin, Kiki Farel. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ada yang dekat-dekat sebelum kita mulai pembelajaran, kita speaking dulu ya, biar semangat ya. Semangat nggak? Oke, jadi sekarang biar tambah semangat, biar tambah konsentrasi, karena kita belajar perlu energi, perlu konsentrasi. Jadi sekarang kita mau mulai game dulu, biar kita makin semangat. Oke, instruksinya dengar semua ya. Cluenya ini dengar instruksi. Kalau Kak bilang tangannya maju ke depan, begini. Ayo, ikut semuanya. Ke bawah. Bisa berdiri semuanya? Ayo, berdiri semuanya. Ini kayaknya udah nggak semangat ini. Ayo, kita mau semangat.
ada pembagian zona waktu berdasarkan posisi garis bujur Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT ya. Ada yang tahu WIB itu apa artinya? Waktu Indonesia Barat. Kemudian WITA Waktu Indonesia Tengah. Kemudian WIT. Oke, setiap zona memiliki selisih waktu 1 jam. Oke, jadi di sini ada contoh ya. Nah, ini adalah contoh dari pembedaan waktu di Indonesia di Lombok ya. Misalkan kita di Lombok termasuk zona barat. Kita termasuk zona WITA. Kita termasuk zona WITA ya. Misalkan di sini di Lombok jam 9. Di Jakarta jam 8. Oke, tidak sekali. Kita lanjut ya. Nah, kemudian tentang Indonesia secara geografis. Ayo, ini baca. Wilayah Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, oke adik-adik, jadi ini adalah Samudra Hindia. Nah, kemudian itu Samudra Pasifik. Nah, ini adalah benua Australia dan benua Asia. Jadi Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, kemudian ini. Nah, berdasarkan letak geografis, Indonesia mengalami dampak angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat menyebabkan musim hujan, sedangkan angin muson timur menyebabkan musim kemarau. Angin muson termasuk jenis angin periodik karena terjadi setiap 6 bulan. Seperti yang kami bilang tadi ya. Nah, jadi ini ilustrasi dari dampak angin muson barat dan angin muson timur sehingga menyebabkan Indonesia mengalami 2 musim tersebut. Kemudian letak geografis berperan penting dalam pergantian musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya, pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia berada di posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran internasional, tepatnya di Selat Malaka sebagai selat maritim di dunia. Indonesia memiliki visi menjadi negara maritim yang memberikan kontribusi positif bagi dunia. Jadi Indonesia ini pengaruhnya besar sekali terhadap perdagangan ya. Kemudian sasaran misi kebijakan kelautan Indonesia. Coba satu orang baca 1 poin. Mulai dari Komar. Kelolaannya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Oke, lanjut. Duluan. Tidak. Lanjut yang di belakang.
jarak sudut suatu tempat dari garis khatulistiwa. Bujur, jarak sudut suatu tempat dari garis bujur utama. Letak astronomis suatu tempat dapat ditentukan dengan menggunakan sistem koordinat geografis, yaitu sistem yang menggunakan lintang dan bujur untuk menemukan posisi suatu tempat di bumi. Sekian dari nomor 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili perwakilan dari lomba 2 akan menjelaskan apa itu geografis. Peta geografis. Peta geografis adalah posisi suatu wilayah di program bumi dilihat dari kenyataannya di muka bumi, yaitu hubungannya dengan wilayah-wilayah, kondisi alam, dan unsur-unsur geografis di sekitar. Peta geografis di Indonesia secara geografis. Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena diapit 2 benua, Asia dan Australia, diapit 2 samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Berada di garis khatulistiwa membuat Indonesia berkeliling tropis. Dilewati jalur perdagangan internasional mengaruhi pertumbuhan ekonomi dan interaksi budaya. Oke, lanjut sekarang perwakilan dari nomor 3. Tata geografis juga berada dalam hubungan Indonesia memiliki jalur hubungan aktif yang disebut cincin angin Pasifik. Jenis jalur pembatuan di suatu wilayah juga menentukan tata geologis. Nomor 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita balik dulu ke tempat masing-masing ya. Karena sudah mengerjakan tugas kelompok, selanjutnya tugas individu kita jadikan itulah makanya kita mempelajari tentang letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia, sehingga kita tahu kenapa sih di Indonesia ini memiliki 2 musim dan kenapa sih kok bisa terjadi gempa, terjadi bencana, dan lain sebagainya. Itu ada dampaknya kepada kehidupan kita sehari-hari. Kebetulan materi kita pada hari ini adalah letak astronomis dipengaruhi oleh garis lintang dan garis bujur, sehingga menyebabkan apa pengaruhnya itu terhadap pembagian waktu Indonesia dan iklim. Terus letak geografis menyebabkan itu saja materi kita pada hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh dari letak astronomis, geografis, dan geologis. Baik, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Ayo sekarang kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Sekali lagi, ketua kelasnya dipimpin ya. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi strategis. Indonesia dan potensi sumber daya alam ya. Jadi pertemuan 1 itu cuma ngebahas potensi strategis Indonesia. Oh ya. Jadi astronomis. KPD-nya ada nggak ini? KPD ada ya. Jadi pertemuan ya. Oke, pertemuan ke-8 ini banyak ini. Mantap ini bagus ini. Mana lembar kerja siswanya ini? Iya. Nah ini kan LKPD. Jadi LKPD ini sudah memberikan kasih tugas peserta didik untuk mengerjakan ya, nanti dibuat kelompok kecil, ya udah itu dilakukan ya. Jadi LKPD ini sangat penting bagi siswa melihat apa namanya sejauh mana kemajuan siswa. Jadi LKPD evaluasi. Jadi bagaimana bentuk LKPD ini juga kasih dalam bentuk
pertanyaan ya, A, B, C, D, E ya, multiple choice ya. Multiple choice ini sangat bagus. Apakah ini pertanyaan ini sampai E, sampai nomor 15. Jadi guru pakai itu harus tanda tangan dulu. Oh iya, iya Pak. Itu ya. Jadi untuk ini ada apa? Jadi resmi sebagai modul atau PPT resmi adanya ketika gurunya menggunakan positif gitu ya, positif. Jadi itu jadi revisi ini untuk usulnya sangat bagus ini, bagus ini ya. Jadi itu kekurangannya